Ini settingan. Kenapa saya bilang settingan? Karena begini, banyak warga datang ke sana. Warga itu secara acak, ya, mereka nggak janjian, pasti sudah ketemu. Halo Wong Kita Galau, video kabar. Aku Ad Gumai, aku asli Wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta, lagi jadi sorotan. Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku tidak terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku tidak kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau, kota Palembang aku tercinta, namanya jadi buruk, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Ini wong susah payah loh, wong ngebagus ke nama Palembang, gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Nah, ini anehnya ini masih ada wong yang masih nerimo. Aku tidak ngerti ngapa nerimo, cak itu nah. Coba, ini salah satunya contoh nih, memang kita butuh pimpinan itu untuk mimpin yang pas ya itu nah. Coba contohnya Bapak Edi Santana Putra, misalkan ya, jadi gubernur Sumatera Selatan. Ya, kuraso Sumatera Selatan, kabupaten kota termasuk kota Palembang jadi bagus. Nah, tapi aku balik lagi ya, ini aku tidak terima, sekali lagi tidak terima ini. Ngapo pecah mak itu? Cobalah, Willy Salim, kau coba klarifikasi. Ya, itu. Oke, assalamualaikum. Nah, ini tentang Palembang ya dan rendang. Kebetulan saya adalah orang Minang yang menikah dengan orang Palembang dan tinggalnya juga 12 tahun di Palembang dan tahu persis bagaimana budaya orang Palembang ya, karena saya menantu orang Palembang hampir 20 tahun ya. Jadi pertama, aku nak ngomong pakai bahasa Palembang bela ya. Pertama, wong Palembang ini kalau dengan rendang ya lagi lebaran bae, sekilo tuh udah habis, sekilo daging rendang tuh udah habis di rumah kami guys. Yo, jadi beda dengan kami wong Padang. Kalau orang Awak 5 kilo le tidak cukup itu. Nah, jadi beda banget. Kemudian yang kedua, tipikal orang Palembang, jangankan makan rendang, makan pempek bae, ada 10 pempek, makan sap, tinggal siko, tinggal satu. Itu sampai ada yang bukan orang Palembang, tidak akan ada yang ngambil yang satu itu. Gitu. Sebagai orang yang lahir dan besar di Palembang, saya tidak akan diam saat nama kota ini dirusak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan sebagai warga Palembang, membela marwah kota itu adalah kewajiban. Kita bisa menerima kritik yang membangun, tapi jika sampai ada yang mendiskreditkan Palembang dengan sebutan hama, kera, itu sudah keterlaluan dan tidak bisa ditolerir. Kejahatan di mana-mana ada. Bahkan di negara maju seperti Amerika dan Perancis pun pencopetan dan tindak kriminal tetap ada. Tapi kenapa ketika ada insiden di Palembang langsung dihujat habis-habisan? Langsung dibandingkan dengan perindapan. Ini sudah masuk ranah penghinaan dan merusak citra kota yang sudah dibangun dengan supaya. Yang lebih menyedihkan lagi, ada saja orang Palembang yang malah ikut-ikutan ngolok-ngolok kotanya sendiri. Miris, kalau kami bener-bener wong Palembang, harusnya kamu pacak berdiri tegak membela kota ini, bukan malah melok tahu tuh. Dan satu hal lagi, stop memberi panggung bagi konten kreator yang cuma ingin menjatuhkan nama Palembang. Jangan biarkan mereka merusak reputasi kota kita. Hanya demi views engagement, harga diri Palembang harus dikembalikan. Gara-gara satu konten rendang, satu kota dihujat seluruh Indonesia. Willy Salim, saya orang Palembang, saya nggak terima. Palembang dibilang perindapan, orang Palembang dibilang rakus, dan begitu banyak hujatan untuk orang Palembang di sosial media. Dan semua itu terjadi gara-gara Willy Salim. Mari kita bedah kejanggalan konten Willy Salim. Yang pertama, pengamanan. Bagaimana bisa bikin acara sebesar itu di tengah kota Palembang, kota terbesar kelima di Indonesia. Pengamanannya hampir tidak ada. Cuma 2 orang polisi katanya di kolom komentar. Saya baca seperti itu. Bagaimana mungkin? Dan bagaimana mungkin seorang polisi ya, pekerjaannya polisi, membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya. Polisinya malah bilang, itulah yang luar biasanya, dengan tertawa gitu ya. Apakah itu memang benar adanya atau cuma konten? Kalau memang benar seperti kolom komentar yang mengatakan kalau memang benar orang Palembang itu rakus, perindapan dan sebagainya karena sudah rebutan rendang dengan sedemikian tidak beradabnya, maka benar pula bahwa polisi tidak berguna di acara itu. Mari kita tanyakan tugas polisi
yang sebenarnya kepada Divisi Humas Polri. Maka, kalau memang itu benar, maka polisi tersebut harus dipertanyakan. Kenapa dia membiarkan kegiatan pencurian terjadi di depan matanya? Sambil tertawa-tawa dan bilang, itu hal yang luar biasa. Apakah itu lebih seperti konten yang dibuat memang untuk seperti itu? Maka, Willy, kamu sangat keterlaluan. Kurang ajar. Hilangnya rendang Willy Salim sekitar 200 kilo di Palembang. Ini memicu polemik. Ya diduga ini hanya settingan, akan tetapi polemiknya jadi berkepanjangan karena ini mengakibatkan banyak tokoh masyarakat, baik artis maupun politisi yang berasal dari daerah Palembang bersuara. Mereka tidak terima karena ini memunculkan stereotip tersendiri pada Palembang, membuat citra yang negatif. Kalau ini memang settingan, Willy Salim, saya ingatkan ini bisa jadi kena pidana Undang-Undang ITE loh. Settingan cerita bohong, dia masuk dalam hoax. Ya, saya berharap dihentikanlah. Kan sudah banyak followernya, ya sudah jutaan followernya, buat apa? Ya bikin settingan-settingan begini. Iya, apalagi berkaitan dengan daerah. Ya, ini terjadi tapi saya berharap ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya, karena ini pernah terjadi juga dulu di Padang, salah satu salon kecantikan disetting kerampokan, ternyata hanya settingan ya, tapi sampai sekarang kan nggak ada proses. Saya berharap konten kreator lebih smart lah, bikin konten tidak melibatkan kedaerahan. Ya, jangan sampai memanfaatkan isu-isu kedaerahan seperti ini, apalagi stereotip negatif terhadap satu daerah, hanya ingin memunculkan agar FYP dan tenang. Ya, berpikirlah di smart. Willy Salim ya, konten kreator masak yang datang ke Palembang masak 200 kg daging rendang. Ya, kemudian kata dia ditinggal beberapa menit ke toilet, balik sudah ludes habis. Ya, yang dalam pandangan saya pribadi ini settingan. Pandangan saya ya, ini settingan. Sebelumnya saya bukan orang Palembang, saya orang Bali. Ya, kenapa saya bilang settingan? Karena begini, banyak warga datang ke sana, warga itu secara acak. Ya, mereka nggak janjian, pasti sudah ketemu. Datang warga nonton gitu loh, mereka pasti udah tahu dapat bagian. Mereka datang ke sana nonton, bukan untuk menjarah. Ya, yang kedua ada 20 polisi diterjunkan di sana menjaga, 20 orang polisi. Jadi kecil kemungkinan warga berani menjarah. Ya, ketika Willy Salim ke toilet masih ada 20 polisi, kecil kemungkinan warga menjarah. Kecuali polisinya pulang semua, baru mungkin berani menjarah. Ya, kecil kemungkinan. Yang kedua ada yang bawa ember. Nah, ember ini janggal. Bagi saya mereka bawa ember ini ngambil-ngambil biar Willy Salim balik udah habis. Karena kalau pakai mangkok nggak akan habis. Makanya pakai ember sehingga cepat habis. Setelah rendang cepat habis, barulah muncul Willy Salim bilang, wah rendangnya hilang. Gitu loh. Ya, jadi harus dicari siapa inisiatif ngambil ini. Pertama, jangan-jangan bagian dari konten kreator kan gitu. Ya kan. Nah, kemudian polisi 20 orang menjaga di sana. Kenapa dibiarkan ngambil? Karena Willy Salim mereka diam gitu loh. Stafnya tenang, tidak panik. Dan polisi melihat kru Willy Salim tenang, maka polisinya menganggap itu hal yang normal, tidak ada masalah. Karena krunya juga tidak panik gitu loh. Dibiarkan ngambil. Pas habis muncullah Willy Salim bilang, wah rendangnya hilang. Ya, jadi bagi saya ini settingan. Ya, dan Willy Salim awalnya senang ini viral. Tapi ketika warga Palembang marah, dia klarifikasi. Walaupun dia tidak bilang ini settingan, tapi dia merasa bersalah karena bawa-bawa nama warga Palembang. Itu dalam pandangan saya. Willy Salim dalam pandangan saya mau meniru kayak Babon Santoso atau siapa. Mau bikin es satu kayak kolam itu ya untuk ODGJ. Mau bikin es campur. Tapi tiba-tiba ODGJ memasukkan kaki ke es tersebut. Batal. Itu viral. Jadi dalam pandangan saya Willy Salim mau meniru itu gitu loh. Ya, jadi bagi saya ini konten. Terus kalian bilang, tapi kan Willy Salim rugi bang. Jangan lihat rugi rendangnya, lihat berapa pendapatan dari YouTube viewer rendang hilang tersebut. Ya, dari YouTube itu sudah terganti. Dalam pandangan saya beli rendang itu sudah terganti di YouTube tersebut. Kalian kan viral nonton ke situ. Ya. Menurutku
yang hilang rendang itu tuh kayaknya cuman konten gak sih? Pakai logika nih ya, kalau misalkan rendang satu kuali besar, begitu ada beberapa ratus kilo rendang ya, lagi dimasak tuh, lagi digoreng-goreng, udah gitu ditinggal sebentar ke kamar mandi, kuali kan panas, ya kuali kan panas. Kalau misalkan ada ribuan orang ngambil, itu desek-desekan, pasti ada yang nyebur tuh kuali. Bahaya gak? Bahaya. Pasti ada yang jatuh, ada yang celaka dan sebagainya, dan kuali pasti bakal desak-desak ataupun apa ya, berceceran gimana gitu dari makanan. Ini dari videonya kok kelihatan rapi. Terus konten kreatornya bilang baru ditinggal dari kamar mandi, tahu-tahu udah ludes, habis hilang lah. Nggak tahu, nggak masuk di logika menurutku Maya. Lebih masuk di logika lagi kalau misalkan itu tuh udah direncanain, jadi itu dipasak, ditinggal kamar mandi bentar ya, dibagiinnya secara teratur gak sih? Maksudnya diambil, ada yang ngambilin, nggak mungkin dalam artian mereka pada ngambil sendiri rebutan kayak gitu. Kalau rebutan kayak gitu bahaya, kuali panas, itu masih dimasak, kecuali kalau nggak lagi dimasak. Ini pendapat dan opini, kalau pendapat kalian